Selamat malam saudara-saudara, bersama saya Pendeta Neni Suprihartati. Hari ini Sabtu 9 Oktober 2021. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas kehidupan satu hari ini yang boleh kami jalani. Terima kasih untuk satu pekan yang boleh kami lalui bersama dengan kasih-Mu. Kini kami akan menutup hari ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami membuka hati dan pikiran bagi Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan melakukan sabda-Mu. Amin. Bagian Alkitab yang hendak kita baca dan renungkan yaitu dari Mazmur pasal 22, ayat 2 hingga ayat 6, dilanjutkan ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat palu. Ayat 15. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Saudara-saudara, di awal-awal doa malam, saya biasanya menyebutkan tentang waktu. Sudah sekian hari, sudah sekian minggu, sudah sekian bulan, bahkan sekian bulan, minggu, dan hari di masa pandemi ini. Tetapi belakangan saya sudah tidak lagi menyebut waktu itu. Saya sendiri tidak tahu mengapa. Mungkin karena sudah banyak jumlahnya untuk saya sebutkan. Atau mungkin karena sudah terlalu lama waktunya sehingga tidak penting lagi untuk saya sebutkan. Sama halnya dengan doa malam ini. Doa-doa malam yang kita lakukan setiap malam. Awalnya, doa malam ini menjadi kerinduan banyak umat. Kehadiran doa malam selalu ditunggu-tunggu tidak sedikit oleh umat. Kalau sudah lewat jam 7 malam saja, belum hadir doa malam, maka umat bertanya-tanya, mengapa tidak ada doa malam? Tapi belakangan ini, doa malam tidak seperti biasanya. Doa malam berlalu begitu saja. Terlambat hadir, terlambat di-share, bahkan tidak hadir, tidak ada share, tidak dicari oleh banyak orang. Ya mungkin masih ada 1-2 orang yang bertanya, mengapa demikian? Saudara-saudara, Mazmur 22 yang kita baca tadi merupakan ungkapan pergumulan Daud antara iman dan kenyataan hidup yang dialami. Imannya mendorong untuk tetap percaya pada kuasa dan kasih Allah. Tapi kenyataan hidup yang dialaminya seakan kuasa dan kasih Allah itu tidak ada bersamanya. Daud merasa Allah telah meninggalkannya. Ia berseru-seru, tapi Allah hanya diam dan tidak menjawab seruan Daud. Mungkin kita juga pernah memiliki situasi seperti Daud. Kita berseru-seru memohon kesembuhan untuk diri kita, untuk saudara kita yang sakit, untuk orang yang kita sakit, yang sedang sakit yang kita kasihi. Tapi kesembuhan tidak kunjung datang. Bahkan Tuhan memanggil orang yang kita kasihi itu kembali ke surga. Kita berseru-seru agar pandemi ini segera berakhir. Setiap hari kita berdoa, bahkan setiap saat kita berseru. Tapi pandemi ini tidak juga selesai. Bahkan banyak yang terpapar dan meninggal.
"Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga tenang." Dalam pergumulan antara iman dan kenyataan hidup, Daud menguatkan imannya dengan mengingat kasih dan kuasa Allah di masa lampau, di masa yang sudah lewat. Daud mengatakan, "Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan tidak mendapat malu." Daud mengingat bahwa nenek moyangnya tetap percaya, tetap datang kepada Tuhan. Daud menguatkan imannya dengan perbuatan nyata yang nenek moyang mereka lakukan terhadap Allah dan akan kuasa dan kasih Allah yang Allah lakukan terhadap nenek moyangnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan saat berada dalam pergumulan antara iman dan kenyataan? Tetap setia berseru kepada Tuhan sambil mengingat kuasa dan kasih Allah yang telah diberikan dalam kehidupan kita di masa lalu? Ataukah kita putus asa dan hilang harapan sehingga tidak lagi setia untuk datang dan berseru kepadanya? Jangan-jangan bukan hanya kita yang berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tapi justru Allah yang berseru kepada kita, "Anakku, anakku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru memanggilmu, tetapi Engkau menjauh dan meninggalkan aku." Bisa jadi bukan Allah yang meninggalkan kita, karena memang Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi justru kita yang meninggalkan Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, sudah 1 tahun lebih, 20 bulan tepatnya, kami menjalani hidup di masa pandemi ini. Kami mengalami berbagai peristiwa yang tidak mudah untuk kami hadapi dan lalui. Kami kehilangan pekerjaan, usaha kami tidak lagi dapat berjalan, bahkan kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Sudah 20 bulan anak-anak kami bersekolah di rumah dengan berbagai kendala, sehingga anak-anak kami mulai mengalami kejenuhan. Kami para lansia atau adioswo seakan hidup terkungkung. Kami tidak boleh keluar rumah setiap hari, dan itu berlangsung selama 20 bulan hanya ada di dalam rumah. Kami rindu untuk bertemu dengan keluarga, sahabat, dan kerabat. Kami rindu untuk beribadah di gereja dan saling menyapa dalam keluarga persekutuan. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Malam ini, Engkau menjawab seruan kami. Engkau mengingatkan kami untuk kembali mengenang segala peristiwa dalam hidup kami, yang membuktikan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Kadang kami hanya berfokus pada hidup yang kami alami dan jalani saat ini. Tetapi Engkau mengajak kami untuk melihat selama 20 bulan berlalu hingga saat ini. Kami boleh tetap ada sebagaimana adanya kami saat ini. Itulah bukti bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak meninggalkan Engkau dalam keadaan apapun. Agar kami tetap setia datang kepadamu dalam doa dan seruan kami. Dengan mengimani Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.